ada alat untuk celak, ya, ada celaknya. Di dalam kotak itu ada apa ya? Cermin, kocok-kocok. Ada cermin. Pernah Nabi lagi bercermin di air, kalau nggak ada kaca ya ngocok nanggone banyu jadi di air. Nabi itu suka merapikan rambutnya. Ada sahabat nanya, Kanjeng Nabi dek yo ngilo barang. Ngaca. Nabi di dalam kotaknya itu ada apa ya? Gunting, mikrat. Ada gunting. Nabi punya cincin, bukan emas. Ada yang mengatakan dari perak, ada yang mengatakan dari besi, tapi dipulas perak. Yang jelas cincin Nabi ada stempel yang berbunyi Muhammadur Rasulullah. Jadi cincinnya itu cincin stempel. Nabi ini Bu, jadi perlu ya duwe apa? Punya kotak tempat berhias ya, ada sisir ya. Nah, wong itu ya ono wedak barang. Ada sisir, ada tempat untuk celak, untuk ini. Itu Nabi. Lah nek rambutnya Nabi, Pak. Rambut Nabi itu disemir warnanya kemerah-merahan. Merupakan sunnah Nabi menyemir rambut, tapi tidak boleh hitam. Ada yang saya lihat, ada yang berpendapat kalau pakai hitam haram. Sunnah tapi nggak boleh hitam. Saya melihat dulu abang saya semirnya merah, kecoklat-coklatan. Saya lihat Kiai Khalil Bisri Rembang almarhum juga semirnya kemerah-merahan, ngambil dari khinak seperti yang dilakukan Nabi. Tapi ada yang berpendapat hitam itu tidak dilarang kecuali untuk bapaknya Abu Bakar. Wis tuwek direngno ngono ketoke kaya piye ngono. Kalau Nabi menganjurkan semir itu maksudnya orang Islam jangan membiarkan putih seperti Yahudi, tapi hendaknya diberi warna, tapi jangan hitam. Nabi punya sorban. Sorbannya enggak terlalu gede. Ada orang punya sorban yang gede banget ya. Kalau sorban sinetron apa? Tahu nggak bedanya sorban sinetron karo sorban wong kiai? Tahu nggak? Sorbannya sinetron kuwi buatuke ditutupi ngene. Lah nek bathuke ngene iki le sujud piye? Iki tandane sing tukang gawe sinetron ora ngerti hukum. Wong nek nganggo serban nganti nutupe bathuk, nek dienggo salat salate ora sah. Lah nek kiai yo nganggo serban tapi tetap terbuka bathuknya. Ini saya peringatkan sebab saya sering itu. Wah, apa ya Pak? Apa? Sinetron iki lho sing biyen dadi RW saiki dadi kaji. Serbuane lah delok to bathuke ketok ora. Bathuke ketutupan nek salat piye? Kadang-kadang juga ikut jamaah dipamerkan di sinetron jamaah salat bathuke kaya ngono ora sah. Seperti orang pakai peci begini ini salat enggak sah. Lah bathuke ketutupan. Jadi bathuk ini harus dibuka.
Saya melihat di Mekah banyak orang punya peci model sekarang bulat begini tapi atasnya di koak. Jadi tempat baduknya di koak. Jadi sininya mepet bawah tapi pas di baduknya di koak. Hingga baduk itu nggak tertutup. Nabi punya serban tidak terlalu besar dan tidak menutup wajah atau bedana beliau. Dan serbannya nggak terlalu kecil. Nabi itu punya pakaian khusus untuk Jumatan. Mas, anak-anak muda, terutama yang di depan ini. Nah, Jumatan aja nganggo kaos ngono, Mas. Jumatan pakai kaos ana tulisane kuwi nek ning gurimu kan melok maca to, Mas. Bayangkan toh, Jumatan pakai kaos, jamaah pakai kaos, disuruh atau tidak disuruh wong ana tulisane loh. Dibaca enggak itu? Arep ora maca kok maca. Itu kan mengganggu kehusuan orang. Pada rame-ramenya tinju Muhammad Ali, rame itu orang jual kaos gambarnya Muhammad Ali. Saya Jumatan mangarku wonge kaos ini aku kesal banget, jengkel aku. Jarene wong Islam nek salat kira oleh turu, ora oleh merem. Aku melek weruh. Ditantang Muhammad Ali. Lebih ngeri lagi kaos dagadu. Saya sholat jamaah Jum'ah, ada orang pakai kaos dagadu, tulisannya begini: segoblok-goblok orang adalah yang membaca tulisan ini. Wedian, enggak dibaca tulisan, ditulis, dibaca. Segoblok-goblokan orang adalah yang membaca tulisan ini. Bawahnya, apalagi kalau sampai bersuara, jangan gitulah, pakailah, sediakan pakaian khusus untuk jamaah, khususnya Jum'ah. Cobalah, duwe pakaian macam-macam, gue pesta, duwe kok kamu Jumatan randuwe. Nek wis sopan ya ora apa-apa. Tapi Nabi, saya beritahu, Nabi nggih kagungan anduk, mboten punya anduk, Nabi punya anduk untuk ngelap, punya sandal, sandalnya malah sampai sekarang masih diawetkan di Turki, di museum Nabi di Turki. Turki itu ada beberapa peninggalan Nabi, ada jubah Nabi, ada rambut Nabi, ada sandal Nabi, ya. Ada juga, saya belum tahu, ada di Museum Baitur Rasul itu ada pedang Nabi dengan tamengnya yang konon beratnya 36 kilo. Pedang dan tamengnya 36 kilo. Maklum zaman biyen kan durung iso gawe tameng sing kuat tipis ngono ya kandel. Wong pengeras suara Masjid Kauman saja yang dulu corongnya gede. Corongnya pengeras suara Masjid Kauman itu kuantel gede. Wong ngangkat pengeras suara Kauman gak iso lho, abot. Zaman biyen iki abot kuantel corong. Saiki tipis-tipis. Zaman Nabi tamengnya tebal, pedangnya tebal, 36 kilo. Ketika Nabi akan wafat, digadekan mendapat 20 sok gandum. Nabi wafat, pedangnya masih di Pegadaian. Ketika Nabi wafat, pedangnya masih di Pegadaian. Masya Allah, Nabi kita. Apa Nabi nggak punya? Nabi itu punya. Bukan hanya begitu, istrinya juga orangnya pada terima-terima. Bu, kuat ora dadi istri Nabi itu, ya Allah. Nabi seperti Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah itu makannya setiap hari kalau nggak masak apa-apa ya hanya kurma dengan air, hanya kurma dengan air. Tapi yang namanya manusia suatu saat juga kepengen ya manusiawi lah,
salah seorang istrinya ada yang usul Nabi kok nafkahe ditambahi. Wajar ya, menungso mbok nafkahnya ditambah. Nabi itu yang mempelopori istrinya, yang putrinya Sayyidina Umar, yang namanya Hafsah. Kalau ibu-ibu ke Masjid Nabawi, di depan makam Nabi, pojok itu kamarnya Sayyidah Hafsah. Yang sini Aisyah, ini Hafsah. Sayyidah Hafsah sing carane ngajak konco-konco sama-sama istrinya Nabi, yuk jaluk muda yuk. Ayo jaluk muda apa? Nafkah. Nabi sampai diem. Nabi mikir sampai diem. Apa yang harus dilakukan oleh Nabi? Kenyataannya memang Nabi tidak ingin mewah-mewah. Istrinya menuntut. Nabi diam sampai kira-kira 29 hari nggak ngomong sama istrinya ini. Sehingga turunlah ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 28. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna hayatad dunya ummati kunna al-ayat. Kadakno Muhammad nangguni garwa-garwamu kepada istri-istrimu, kalau kamu kepingin kenikmatan dunia, kamu saya lepaskan, saya beri mut'ah, bebas. Nek ra sabar dadi bojoku, gampangane cara kasare, nek njaluk begat yo kena, engko tak wenehi mut'ah. Nek kepengin donya sing luwih akeh, aku isa aku miliki. Cara Jawane kira-kira ngono. Ya, semua istri Nabi ya nggak ada yang protes. Oh, nek pancen isane ngene ya wis. Semuanya rela istri-istri Nabi. Semuanya rela. Ketika turun surat Al-Ahzab ayat 28, mereka ikut mendengar, yang rela, bukan berarti terus ya nggak ada yang minta cerai, nggak ada. Oh, jadi rumah tangga Nabi juga ada seperti rumah tangga biasa. Iya, rumah tangga Nabi ya biasa seperti kehidupan orang-orang, itu ada masalah juga. Malah pernah Sayyidah Aisyah itu dituduh zina, pernah itu. Sayyidah Aisyah pernah dituduh zina. Sayyidah Aisyah itu apa ya? Dalam satu rombongan bepergian, ketika istirahat di satu tempat, itu istri Nabi Aisyah kan ditaruh di dalam unta yang ada tutupnya, jadi nggak ketahuan. Itu yang ketika rombongan berangkat, unta yang dikendarai, dinaiki oleh Sayyidah Aisyah ya ikut berangkat, tapi nggak tahu Sayyidah Aisyah itu turun dari unta itu, tertidur di bawah pohon. Nggak tahu kalau Sayyidah Aisyah itu turun dari kendaraan. Jadi kendaraannya berangkat, rombongan berangkat, Sayyidah Aisyah tertinggal. Untung Nabi itu teliti, setiap rombongan pergi menugaskan orang untuk, kamu teliti ada barang-barang ketinggalan apa tidak. Kebetulan waktu itu yang disuruh meneliti barang-barang ketinggalan namanya Sofwan. Ketika Sofwan mencari barang-barang, kalau ada yang ketinggalan, menemukan Sayyidah Aisyah tertidur di bawah pohon. Mau bangunkan nggak berani, nggak dibangunkan bagaimana? Akhirnya terbangun dan baru diajak pulang. Lalu ada isu yang dikembangkan orang-orang yang nggak suka, Aisyah zina dengan Sofwan. Maklum bojone wis tuwa. Nabi kan waktu menikahi Aisyah itu kalau nggak salah Aisyah masih umur 7 tahun.
Aisyah umur 7 tahun. Nabi berapa waktu itu ya? 50 ya? Kalau nggak salah. Dan baru dikumpuli Nabi setelah umur 9 tahun. Jadi masih suka kadang-kadang tertidur di tempat gelepung ya. Masih seneng main-main waktu. Nah itu ya orang menuduh, wah ini mesti Aisyah ini selingkuh dengan Sofwan. Wah ribut sampai Nabi dengan istrinya juga menjadi terpengaruh oleh itu, dan belum ada penjelasan dari Allah. Nabi kalau masuk rumah itu nggak ngomong sama Aisyah, hanya ngomong biasa seperti seorang suami. Setiap malam masuk rumah muluk salam, Assalamualaikum ya Aisyah, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Udah itu aja. Assalamualaikum ya Aisyah, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Tegang rumah itu. Ketika ketegangan memuncak, Nabi bertanya kepada Aisyah, Aisyah, orang-orang berkata bahwa kamu zina dengan Sofwan. Bagaimana jawabanmu? Aisyah gak ngomong. Ngomong sama bapaknya. Bapaknya siapa? Abu Bakar. Pak, jawab Pak. Saya nggak mau jawab Bapak. Kalau saya mengatakan tidak, semua orang sudah mengatakan. Kalau saya mengatakan iya padahal saya tidak. Kalau saya mengatakan iya padahal tidak. Kalau mengatakan tidak, semua orang sudah mengatakan. Udah, terserah. Lalu turunlah ayat yang menerangkan bahwa Sayyidah Aisyah itu bersih. Jadi kehidupan Nabi ya seperti kehidupan orang-orang. Ada masalah rumah tangga, tapi beliau menyelesaikan secara arif, bijaksana. Orang juru pokoknya nangin aku leh nangin wong tua. Enggak. Jadi cara menyelesaikan masalah rumah tangganya arif, bijaksana, kehidupannya sederhana. Itu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau walaupun pernah ditawari oleh malaikat, ini kalau saya yang ditawari pasti mau ini. Nabi rasan-rasan sama malaikat Jibril. Jibril, kehidupan saya itu enggak mewah ya seperti ini, melarat. Tiba-tiba malaikat Israfil turun. Ya Rasulullah, apa yang kamu bicarakan dengan Jibril didengar oleh Allah. Ya iya, tapi Gusti Allah Maha mendengar. Yang kamu bicarakan dengan Jibril didengarkan oleh Allah, dan Allah menyuruh saya untuk menawari kepada kamu. Tawarannya begini, pilih mana kamu, jadi nabi yang sekaligus raja seperti Nabi Sulaiman, apa nabi yang tetap hamba? Pilih mana kamu, jadi nabi yang sekaligus raja seperti Nabi Sulaiman, apa nabi tetap hamba? Kalau ingin jadi nabi sekaligus raja, gunung Tihamah itu saya buka, di dalamnya terdapat banyak emas dan permata indah-indah, cemerut dan lain sebagainya. Gunung Sakuna gede ini jadi emas. Gimana? Nah aku ditawari, yo, aku tangguh bangun pasar juar baru. Lep, emas gunung gede ini. Masya Allah. Nabi kelirik sama malaikat Jibril, pilih mana kamu, jadi nabi sekaligus raja atau sebagai nabi yang tetap hamba. Kalau kepingin jadi nabi yang sekaligus raja, gunung Tihamah itu akan saya buka jadi emas, dan itu banyak jamrutnya.
Tanya malaikat Jibril, piye Jibril? Malaikat Jibril memberi syarat, disuruh milih yang bawah. Jadi akhirnya Nabi milih disebut sebagai Abdullah wa Rasuluh. Maka kita sering menyebutnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi bangga, di mana-mana dibanggakan sebagai abduhu. Kalau Ibrahim diberi predikat Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah, abduhu wa rasuluh. Nabi bangga disebut sebagai hamba. Coba kalau saya ditawari seperti itu, langsung mau. Tapi Nabi itu kehidupan Nabi. Bukan berarti sekali lagi Nabi itu kere. Tapi kalau punya diwakafkan, disedekahkan, diamalkan untuk kepentingan orang lain. Bayangkan sama-sama laparnya, muridnya dulu, santrinya di Sufah yang disuruh kenyang, baru Abu Hurairah, baru dirinya sendiri. Bahkan ketika Nabi sampai Isra Mi'raj, ini kebetulan sudah bulan Rajab ya. Dileng-elengi. Nabi itu ketika Isra Mi'raj itu sampai di langit itu mendapat tawaran dari Allah, mendapat hadiah dari Allah, dan tawaran untuk minta apa kepada Allah, mendapat hadiah dari Allah dan mendapat tawaran minta apa dari Allah. Nabi mendapat hadiah, assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Alaika itu untuk kamu seorang. Jadi Nabi mendapat hadiah untuk pribadi Nabi, assalamualaikum. Assalamualaikum itu untuk kamu satu orang. Nah, kalau saya jawabnya assalamualaikum. Alayya itu untuk saya pribadi karena alamatnya pribadi ya diterima assalamualaikum. Tapi Nabi jawabnya enggak alayya. Sebagai pemimpin, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Hadiah dari Engkau ya Allah saya terima bersama teman-teman para malaikat dan Nabi, wa ala ibadillahi sholihin, merata untuk rakyat-rakyatku yang soleh-soleh. Itu pemimpin. Assalamualaikum, jawabnya assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kalau pemimpin Indonesia berpikirnya seperti itu, wah, gak ada pengemis itu, gak ada. Gak ada orang hidup mengemis itu, gak ada. Masya Allah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bukan alayya tapi alaina. Ketika ditawari untuk minta apa, Nabi bersabda dalam satu hadis, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah, wa ana akhtabi'u da'wati syafa'atan li ummati. Setiap nabi punya kesempatan doa yang kabul satu kali. Setiap nabi diberi kesempatan satu kali untuk berdoa yang pasti dikabulkan. Lalu setiap nabi segera menggunakan kesempatan doa kabul itu. Sedangkan saya menabung doa kabul saya akan saya pakai hari kiamat. Aku mohon izin pada Allah untuk bisa menyafaati umatku di hari kiamat. Maka ketika Isra Mi'raj, Nabi meminta izin pada Allah besok hari kiamat supaya diizinkan menyafaati umatnya. Disuruh minta kok, mintanya kok saya enggak. Saya kalau saya membayangkan begini, Nabi waktu Isra Mi'raj itu tahunnya disebut tahun susah.
Amul Hazan. Karena sebelum berangkat Isra Mi'raj, istrinya yang sangat tercinta dan selama ini mensupport, mendukung, mendorong untuk Nabi ke Gua Hira untuk berdakwah, yaitu Khadijah, meninggal dunia. Pamannya yang menyebabkan orang kafir rikuh mengganggu Nabi karena ada pamannya yang namanya Abu Thalib. Tahun itu akan berangkat Isra Mi'raj, Nabi juga pamannya yang namanya Abu Thalib meninggal dunia. Dihilangkan seorang yang mensupport, mendorong, membiayai. Ditinggalkan orang yang menjadi semacam bodyguard, satpamnya. Lu nek ditawari Gusti Allah, minta apa? Bayangan saya. Kalau saya mau minta apa kamu? Oh, istrinya habis meninggal ya, aku minta istri yang cantik sebagai ganti istri saya. Dan aku mohon diberi, dikawal malaikat yang mengawal saya kemana-mana. Lu enggak, Nabi enggak begitu itu. Tetap yang dipikirkan umatnya. Jadi sekali lagi, Nabi itu bukan orang melarat, punya, tapi kalau punya selalu untuk amal. Sehingga kehidupan sendiri beliau dalam keadaan sederhana dan tapi tetap bersih, tetap sopan. Saya gambaran bersihnya apa? Pakaiannya selalu bersih dan rambutnya sisir selalu rapi, sampai punya kotak untuk celak, untuk sisir, untuk cermin. Itu menandakan Nabi itu orangnya rapi. Ora jur kelomprot. Ana lho wong sing ketoke kaya ora doyan donya, jur kelomprot. Wah. Lho ana wong sing terus lah donya ngono rambutnya abulah-abulah. Nabi tetap rajin, tetap baik, sederhana tapi rapi. Orang juru awut-awutan enggak. Dan tidak aneh-aneh, Nabi itu biasa-biasa saja. Itulah kalau ingin tahu keadaan gaya hidupnya Nabi seperti itu. Lalu bagaimana kita? Ini pertanyaan yang terakhir tapi bukannya berarti yang paling jelek ini. Lalu bagaimana kehidupan kita? Tentang rumah, ada orang yang menulis buku khusus rumah Nabi, itu ada. Ada orang yang nulis khusus alat perlengkapan rumah Nabi, ada. Itu kalau dibaca semuanya menunjukkan kehidupan Nabi yang wajar-wajar saja. Ngatasi apa yang ngatasi itu apa? Ngatasi Nabi yang sangat dihormati kok kehidupannya seperti itu. Kalau Nabi mau, gunung dijadikan emas. Kalau Nabi mau, banyak orang yang mau memberi. Tapi itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidupnya sederhana, tidak memikirkan diri sendiri, tapi umatnya yang selalu diperhatikan. Bahkan ada ungkapan Nabi itu seandainya punya 2 baju, diminta 1 pasti diberikan. Nggak ada orang minta pada Nabi ditolak, itu nggak pernah ada. Itulah yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan-pertanyaan? Monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Mbak Yai Bukhari Masruri, Nabi adalah sebagai suri teladan yang terbaik. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Bukhari tadi, bahwa Nabi di mana meninggal dunia, dia dikuburkan di tempat meninggalnya tersebut. Yang kami tanyakan, apabila ada salah seorang yang dulunya itu kaya, terus dia punya wasiat terhadap anak-anaknya, bahkan pada waktu usia tua dia meninggalnya di situ, pada wasiatnya saya harus dikubur di Solo, kan, katakanlah seperti itu. Namun
usia tua itu dia meninggal di Semarang, bahkan di Semarang sudah tidak punya apa-apa. Karena tidak punya apa-apa, seandainya kita ke sana itu termasuk memberikan suatu beban terhadap anaknya ada yang ditinggalkan kan. Nah itu bagaimana menurut Pak Yai ataupun menurut agama? Apakah itu juga harus dibawa ke sana karena dengan nanti menambah hutang, atau harus dikuburkan di tempat meninggalnya tersebut? Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya wasiat yang harus dipenuhi itu yaitu wasiat mewasiatkan harta untuk diberikan sesudah meninggal dunia. Itu yang disebut wasiat dalam kitab-kitab fikih. Saya wasiat kalau saya meninggal dunia sepertiga hartaku untuk madrasah, itu namanya wasiat. Saya wasiat kalau saya meninggal dunia, anakku yang botos itu nanti dinikahkan dengan anaknya Pak Junaidi misalnya, itu bukan wasiat. Nek wong Jawa ngarani wasiat, artinya itu tidak termasuk wasiat yang harus dilaksanakan. Aku wasiat besok nek mati ojo mbok tumpakno mobil jenazah ning pikul wae. Itu tidak termasuk wasiat yang harus dilaksanakan. Pas mati udah deres nek dipikul tekan dhuwur gojo apa ora. Mula ya disewakno mobil jenazah tidak bersalah. Yang namanya wasiat itu nek aku mati duitku 10 juta, saya kemarin baru dapat pesanan wasiat. Ada orang meninggal dunia nih yang punya toko Jerman itu, dia wasiat tertulis kalau saya meninggal dunia ini ada uang 360 juta untuk ini. Nah, itu wasiat. Saya katakan harus dilaksanakan. Tapi kalau aku mati pendem nang Solo, nek keluargane ra duwe piye ya ora usah. Enggak usah, kok kan bebani orang. Ya. Itulah Pak. Ada lagi pertanyaan? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta penjelasan tentang wasiat Rasulullah untuk akhir zaman, Pak Yai. Untuk akhir zaman, umat Muslim untuk menghadapi akhir zaman. untuk apa? Tentang akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak jauh. Yang ditanyakan apa? Enggak usah pakai pik. Wasiat Rasulullah untuk wasiat yang ditanyakan wasiat apa? Apa wasiat Rasulullah untuk menghadapi akhir zaman gitu? Oh, ngono kok angel golek kalimat dulu. Nabi itu enggak ada wasiat khusus. Ya hanya mengingatkan zaman ini sudah tua. Kamu hidup di dunia ini ibaratnya berteduh sebentar. Kehidupan yang lama itu di akhirat. Nah kalau soal akan datang zaman banyak, saya di zamanun banyak. Nanti zaman akhir akan ada begini. Contohnya nanti min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yadharul jahlu wa yushrabal khamru wa yafshuwaz zina
wa yadhhabar rijal wa yabqan nisa hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidun. Di antara tanda-tandanya kiamat yaitu ilmu agama makin habis diangkat oleh Allah dari muka bumi ini. Bodoh agama semakin menonjol. Minuman keras semakin luas diminum di mana-mana. Perzinaan merajalela di mana-mana. Laki-laki semakin berkurang. Wanita tetap banyak. Sehingga mendekati kiamat, setiap seorang laki-laki wanita 50. Panen, Pak. Mendekat kiamat, setiap seorang laki-laki perempuan 50. Lalu dijelaskan misalnya tentang ilmu diangkat. Caranya Allah mengangkat ilmu agama dari bumi ini bukannya orang alim, orang pinter dicabut ilmunya jadi bodoh, bukan. Tetapi orang alim dicabut nyawanya, meninggal dunia, ilmunya ikut hilang. Penggantinya tidak bisa sama, sehingga akhirnya besok akan terjadi orang-orang bodoh dijadikan ulama. Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa dallu. Sehingga kalau sudah habis nggak ada orang alim, bodoh-bodoh dijadikan kiai, dia nggak bisa apa-apa dijadikan kiai, ya sesat dan menyesatkan. Wasiat Nabi berkenaan dengan perubahan zaman, perkembangan zaman, ya kita tetap disuruh ittaqullah haitsuma kunta. Dimanapun kamu berada, di zaman apapun, kamu tetap bertakwa kepada Allah. Dalam Quran sering dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati-mati melainkan kamu tetap beragama Islam. Jadi secara khusus yaitu apa yang sering dikatakan oleh para ustadz tentang akhir zaman begini, kamu supaya begini, itu banyak. Termasuk kita diarahkan oleh Nabi supaya kita mendidik anak dan menyiapkan anak untuk hidup di zamannya anak. Saya ulangi, supaya kita mendidik anak dan menyiapkan anak untuk hidup di zamannya anak, bukan zamannya bapak. Alimu auladakum fa innahum yukhlaquna li zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anakmu dan ketahui anakmu diciptakan oleh Allah untuk hidup di satu zaman yang bukan zamanmu. Zaman yang dihadapi anak kita akan sangat berbeda dengan zaman kita. Maka kita siapkan anak untuk menghadapi zamannya. Kalau kita meninggalkan anak, Allah mewasiatkan pada kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafullah. Al-ayat. Hendaknya kamu jangan meninggalkan keluargamu di belakangmu dalam kondisi lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah iman, mengkhawatirkan. Itu wasiat-wasiat itu banyak. Yang penting, yang sangat penting adalah kita dalam zaman apapun tetap bertakwa kepada Allah dan menyiapkan anak supaya bisa menghadapi zamannya, tetap beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu yang pernah saya tuangkan dalam lagu ciptaan saya dengan judul Anakku. Anakku, 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 dunia yang akan kau hadapi tak sama, tak sama, tak sama dengan dunia yang ku hadapi. Penuh berliku-liku. Itu mengambil dari hadis Alimu auladakum fa innahum yukhlaquna di zamanin ghairi zamanikum.
kalau diterangkan banyak ya terlalu banyak. Wasiatnya yang penting pada zaman apapun kita sampai mati tetap beriman dan bertakwa. Ya, ada lagi? Ya, monggo. Ya. Iya, assalamualaikum ya Nabi ya. Padahal sholat itu salah satu fenomena adalah interaksi antara hamba dan Allah. Maka pada saat kita membaca assalamualaikum ayuhan Nabi itu Iya. intonasinya. Posisi kita bagaimana terhadap Nabi? Kalau Anda tahu bacaan kita itu menghadap pada Allah, tapi kalimatnya ada yang ada iltifat ghaib, ada yang langsung pada Allah. Contoh nih, kita menghadap Allah kok membaca Sami Allahu liman hamidah, itu kan nggak ngomong pada Allah itu. Kalau Rabbana lakal hamdu jelas ngomong kepada Allah. Nah kalau Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengarkan kepada siapa yang mau mendengarkan. Nah itu kan iltifat, berbelok dari khitab kepada ghaib. Maka dalam Fatihah juga begitu. Tadinya ghaib, alhamdulillahi rabbil alamin. Menghadap pada Allah kok ngomongnya segala puji milik Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Belas Kasih, Maliki Yaumiddin. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru ada khitab. Jadi ada yang makomnya itu khitab, yang ngomong langsung pada Allah, ada yang ibadah, ada yang kepada Nabi. Setiap ibadah kepada Allah selalu tidak boleh dilupakan menyebut Nabi. Maka orang syahadat pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan setelah itu mesti ada salawat kepada Nabi. Oleh karena itu dalam salat itu ya ada salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad untuk Nabi. Assalamualaikum ya Nabiyyu, itu ngirim salam kepada Nabi. Memang perintahnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita malah ngomong pada diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sholat. Intinya sholat itu menghadap pada Allah. Ada kalimat-kalimat pujian kepada Allah, kita dalam posisi gaib. Ada kalimat yang ditujukan langsung, kita khitab, kita munajat, ngomong langsung kepada Allah atau imbal wacono dengan Allah, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang sifat gaib seperti at-tahiyatul, dan ada yang Rabbi firli, itu khitab, jadi campuran. Ya. Ada lagi?